Koalisi Lampung Menggugat KLM terdiri dari aktivis LSM, praktisi hukum bersama masyarakat Lampung Utara yang peduli dengan keadaan Jalan Nasional Lintas Tengah Sumatera. Merencanakan akan melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Petun menuntut aparatur pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah Lampung Utara, terkhusus aparat penegak hukum yang diduga telah lalai tidak menjalankan perintah dan amanah undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku, baik peraturan pemerintah Republik Indonesia maupun peraturan daerah Provinsi Lampung, terkait indikasi dispensasi atau pembiaran terhadap kendaraan angkutan batubara dari daerah Sumatera Selatan yang sudah berpuluh-puluh tahun menggunakan jalan umum, tanpa ada penindakan yang serius oleh semua pihak stakeholder, selaku pemangku kepentingan pengambil kebijakan dan keputusan, ungkap Koordinator KLM Idham Chalid, didampingi oleh aktivis LSM Ketua Umum Komite Pemantau Pelaksana Pembangunan KP3 Nasril Subandi, hari Jumat 18 Juli 2025. Idham Chalid menggambarkan dari sisi buruk, dampak akibat adanya dispensasi pembiaran terhadap kendaraan angkutan batubara yang bebas tanpa hambatan, semrawut menggunakan jalan umum nasional lintas tengah Sumatera di wilayah Lampung. Telah banyak menimbulkan korban jiwa, akibat dari angkutan batubara yang sudah merampas fungsi jalan, merusak badan jalan dan jembatan ambruk, serta menghambat arus lalu lintas kemacetan jalan di sepanjang ruas jalan nasional lintas tengah Sumatera, ujar Idham Chalid. Selanjutnya, Idham Chalid mengatakan, berbicara dari sisi ekonomi, selama ini masyarakat Lampung Utara pada khususnya, hanya kebagian debu dan kemacetan jalan. Lalu apa manfaat dari kita harus membiarkan angkutan batubara yang diduga ilegal tersebut melewati jalan nasional lintas tengah Sumatera yang terkhusus di wilayah Lampung, kata Idham Chalid. Terkait kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah Provinsi Lampung dan pemerintah daerah Lampung Utara mengambil langkah konkret melarang angkutan batubara gunakan jalan umum, baca serta dicermati tentang hak kewajiban dalam Undang-Undang Jalan. Kewajiban dan hak pemerintah daerah terkait jalan nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Selain itu, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang juga mengatur pembagian urusan pemerintahan, termasuk bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang mencakup jalan, ujar Idham. Senada disampaikan Nasril Subandi selaku Ketua Umum LSM KP3, dirinya menyoroti ketidakpastian hukum yang tidak dilaksanakan oleh semua pihak, tentang regulasi ketentuan dan kewajiban pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, terkait larangan angkutan batubara menggunakan jalan umum, spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan energi mineral dan batubara. Secara jelas dalam Pasal 91 Ayat 3, setiap orang pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dilarang menggunakan fasilitas umum dan jalan umum. Kemudian Pasal 158, sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 Ayat 3, setiap angkutan batubara wajib memiliki dan mengantongi izin pengangkutan dan penjualan IPP. Tujuan dari IPP itu sendiri, agar kita bisa membedakan kendaraan angkutan batubara yang legal dan yang ilegal. Sementara seluruh hasil observasi di lapangan semua angkutan batubara dari Sumatera Selatan, yang selama ini telah menggunakan jalan umum nasional lintas tengah Sumatera ini, tidak mengantongi izin usaha pertambangan operasional produksi IUP-OP dan tidak mengantongi izin pengangkutan dan penjualan IPP. Lantas persoalan kenapa ini dibiarkan? Kekayaan negara dikeruk habis-habisan oleh pengusaha oligarki kita sebagai rakyat Indonesia yang cinta dengan tanah air Indonesia. Apa harus berdiam diri? Apa jangan-jangan semua sudah mendapat bagian upeti dari harta kekayaan negara yang hanya untuk memperkaya diri sendiri? Bukankah Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat 3 menegaskan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat? Nasri Subandi menambahkan bahwa banyak regulasi yang sudah dikotori oleh semua pihak, hingga Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2014 tentang tata cara dan tata tertib dalam pengangkutan hasil pertambangan dan perkebunan di wilayah Provinsi Lampung. Itu pun tak dilaksanakan oleh semua pihak. Dalam waktu dekat ini, sebelum kita lakukan gugatan di PT UN, kita akan mengambil langkah-langkah strategis terlebih dahulu, dan kita meminta dari semua Forkopimda Lampung Utara, akan kita ajak duduk bersama dalam agenda Rapat Dengar Pendapat RDP. Dengan harapan semua stakeholder agar dapat menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab dalam tugas dan fungsinya, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku, tutur Nasril Subandi. Sementara sampai berita ini diturunkan media, masih berusaha mendapat klarifikasi dari semua pihak terkait yang berkaitan langsung pada penyelenggara jalan, termasuk aparat penegak hukum di wilayah hukum setempat. Brata News TV, dari Lampung Utara, melaporkan.